infinitely big, yaitu ruang angkasa yang terutama digeluti oleh Profesor Bambang Hidayat. Dan untuk bisa memahami kemerdekaan yang jelas, tapi kemerdekaan yang bagaimana? Jadi pembangunan itu bukan sudah ada wadahnya, bukan mengisi, tetapi membuat wadah itu. Maka itu diperlukan sebab kita ini satu bangsa. Bangsa itu tidak pernah satu fakta, tidak pernah jadi. Bangsa itu berkembang, selalu in status nascendi, tidak pernah in actu tapi in potentia. Jadi dia terus berkembang. Jadi mengisi sesuatu terus berkembang. Dan development itu sejarah intelektual dan pendidikan itu. Yang kelima, perlu pendidikan karena merespons tantangan arus universalisasi dan globalisasi seperti yang saya katakan tadi. Keenam, menetapkan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan. Yang dimaksud benar adalah sistem nilai yang digital yang kita hayati. Jadi kebudayaan Jepang itu adalah sistem nilai dan ide vital Jepang yang mereka hayati. Kemudian Indonesia adalah sistem nilai yang kita hayati. Nah, kebudayaan ini penting. Perlu saya ingatkan di sini ucapan Albert Einstein, bukan ucapan saya. Albert Einstein mengatakan, it is essential that the student acquires an understanding of and a feeling for values. Values itu adalah budaya. He must acquire a vivid sense of the beautiful and morally good. Otherwise, dan ini bentang, otherwise he with specialized knowledge more closely resembles a well-trained dog than an administrative person. Dan pada waktu karena saya orang Indonesia pertama di sana, rektornya mengundang saya. Suatu hal yang tidak pernah terjadi karena daftarkan di itu karena saya the first Indonesian yang belajar di sana. Rektornya waktu saya datangi sudah punya file saya, maksudnya kan sudah tahu. Dia pakai tanya lagi, Jenam anak muda, Tuan mau belajar apa di sini? Saya katakan, Monsieur le Professeur, saya ingin belajar ekonomi. Dan tahu reaksi dia, only that, hanya itu dia katakan. Soalnya kalau hanya belajar ekonomi, tempat lain juga ada. Di situ saya baru sadar bahwa yang mereka ingin hasilkan bukanlah man of science, tapi man of culture, l'homme de culture. Berwawasan Nusantara yang kita kembangkan memang ada Menteri Pendidikan Kebudayaan, tetapi dalam hal ini ya Menteri PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersinergi dengan Menteri Pendidikan. Korelasinya bagaimana? Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab oleh saya sendiri. Mungkin dalam hal ini saya lemparkan kepada khusus kepada Mas Wonco dan Bapak Daud Isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Asia, yaitu Cina dan India. Asal kita sadari yang dikatakan economic giant itu, dua ini, itu adalah justru dua negara yang membangkang konsep pembangunan model IMF dan Bank Dunia. Dan kita yang mengikuti konsep itu sekarang terpuruk seperti ini. Itu yang jangan lupa. Jadi kemudian mengenai nilai-nilai Indonesia, itu ada saya keluarkan papernya, mewujudkan nilai Indonesia yang sudah saya kira sudah saya edarkan, yaitu nilai-nilai yang kita ambil dari beberapa peristiwa. Sebab
Indonesia itu lahir tidak tanpa persiapan. Jadi setiap kejadian yang merupakan tonggak sejarah itu memberikan nilai. Jadi misalnya Sumpah Pemuda, nilai apa yang timbul dari situ? Di antaranya adalah kecintaan tanah air. Kan kami bertanah air satu, ya toh. Jadi istilah tanah air itu memang tepat sekali, karena kita tanah dan air lebih luas dari tanahnya. Tapi waktu itu mereka idealis. Mereka pikir tanah air dalam artian fisik. Disitulah kita dilahirkan, dari situ kita menggali sumber kehidupan, and hopefully di situ kita kubur. Sekarang untuk mendapat kuburan saja di tanah air itu sulit. Nah ini kalau misalnya kita ambil contoh, karena sudah pernah terjadi kasus yaitu lepasnya Timor Timur. Yaitu kalau misalnya Bali, Aceh atau Papua, itu they don't have the will to unite. Itu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, yaitu berkenaan dengan prioritas pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi yang sekarang digalakkan adalah untuk infrastruktur. Dari dulu udah ada batu akik bukan baru-baru aja, sudah ribuan tahun ada batu akik. Tapi dibawanya bongkahan luar negeri dijadikan perhiasan, baru kita tidak tahu salah untuk memberi makan ternak kita. Tepung ikan kita impor, tepung ikan impor banyak di waktu musim panen. Ada ikan-ikan kita yang terbuang karena nggak bisa diproses, nggak bisa diangkut. Jadi terlalu banyak persoalan mengenai kekayaan alam kita. Kesimpulan saya satu, kita tidak mengenal kekayaan alam kita. Kita tidak mengetahui. Itu persoalannya bahwa Pancasila harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, dia hanya menjadi slogan, tidak menjadi nilai yang diikuti. Bagaimana Pancasila bersaing dengan iklan TV yang tiap hari keluar. Anak-anak nontonnya iklan TV sama sinetron. Kira-kira nilai-nilai yang dianggap mana? Berikut saya kira yang dikatakan asymmetric war. Saya kira ada dua hal. Pertama tadi sama dengan Ibu, ketidaktahuan kita dengan kekayaan alam membuat kita dikecohkan, pikiran kita dikecohkan. Seolah-olah mereka lah lebih berhak dari Pak Daud Yusuf dengan bagus menjelaskan bahwa seolah-olah hanya orang yang punya teknologi lah yang berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam itu. Kita yang di sini tidak berhak. Memang kekayaan alam itu khas gitu ya, karena yang khas. Saya ingin memberi contoh, kalau kita ingin baca ayat-ayat kitab suci, kalau Al-Quran kita mesti bisa baca Arab. Kalau nggak bisa baca Arab, nggak ngerti apa tulisannya gitu. Tapi ayat-ayat kauniyah, ayat alam semesta, hanya bisa dibaca kalau kita punya teknologi gitu. Karena kita nggak bisa teknologi, kita nggak bisa baca ayat-ayat gitu, hingga kita nggak bisa manfaatkan. Divergen yang saling berbenturan, dan di sana juga dibutuhkan peran-peran guru, di sana juga dibutuhkan peran pemikiran-pemikiran dan rancangan-rancangan pembangunan nasional, pembangunan pendidikan. Tetapi saya mohon maaf terakhir bahwa saya harus menutup ini karena waktu juga yang harus menghentikan kita. Tetapi jangan khawatir, jika bapak-bapak ingin menyampaikan gagasan-gagasan dan pendapat-pendapat lain yang bernas, bapak bisa hadir kembali setiap bulan